Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah PDMNC pada siang hari ini. Selamat datang kepada Bapak Vincent Hilliard yang sudah join dan akan membagikan firman Tuhan pada siang hari ini. Baik, kita akan mempersiapkan diri, kita akan memulai ibadah ini. Kita akan satu pujian. Yesus, Kau yang kuandalkan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantimu. Ku percaya Kau sungguh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Kita kembali ulang. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Jesus. Jesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Dengan lembut kembali kita katakan, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hanya Tuhan satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup kami. Tidak ada Tuhan selain Engkau yang menjadikan kami satu-satunya Allah yang hidup, satu-satunya pedoman hidup kami, satu-satunya penolong kami. Pada siang hari ini, kami mau mendengar suara-Mu Tuhan. Setelah pujian kami angkat, kiranya Engkau berkenan atas pujian kami. Berkenan atas ibadah ini. Berkenan atas hamba-hamba-Mu yang melayani pada hari ini. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Bapa, sehingga apa yang kami buat, kami lakukan persekutuan ini sungguh menyenangkan hati Tuhan. Berikan hikmat
bagi Bapak Vincent untuk memberitakan firman pada siang hari ini. Apa yang keluar dari bibir hamba-Mu sungguh adalah suara dan kebenaran dan kehendak Bapa di surga. Inilah doa syukur kami. Kami akan duduk tenang di bawah kaki-Mu ya Bapa untuk mendengarkan suara-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kami persilakan kepada Pak Vincent. Shalom semua, puji Tuhan, haleluya. Saya bersyukur kita boleh bersama-sama dan kita boleh memuji Tuhan, boleh mengucap syukur untuk semua yang terbaik, yang perlindungan Tuhan. Dan saat ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Dan tema yang kita diberikan kepada kita juga berbicara setiap dan komitmen kepada Tuhan. Nah, sebelum kita mulai, sebelum kita lanjut lagi, saya mengajak kita semua satu dalam doa untuk kita boleh sama-sama menerima yang terbaik, bagian terbaik bagi siang hari ini. Mari kita sebelum doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk hari ini, bersyukur untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami, bersyukur untuk anugerah-Mu bagi kami, perlindungan-Mu. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu, dan kami tinggikan nama-Mu, dan kami bersyukur untuk kuasa firman-Mu yang akan membuka pikiran kami dan menyatakan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Berikan hati yang kami yang haus dan lapar, dan berikan kami telinga yang mendengar, mata yang melihat jauh di balik apa yang kami lihat di mata jasmani kami, tapi kami melihat janji-janji-Mu, kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa Roh Kudus, you are most welcome in the midst of us and inside of us. Thank you Lord Jesus. We give thanks to you and we dedicate this hour into you Lord Jesus. Bersama-sama dalam nama Yesus kita sambut firman-Nya dan katakan amin. Puji Tuhan. Hari ini kita akan sharing tentang firman Tuhan, tentang setia dan komitmen kepada Tuhan. Tapi sebelum itu saya ingin kita sama-sama mengerti bahwa di dalam kita mengiring Tuhan, maka kita punya panggilan, gitu ya. Nah, saya akan share screen. Oke, saya share screen. Oke, ini adalah panggilan kita. Kita tahu bahwa di dalam kekristenan kita, panggilan kita adalah seperti yang Ibrani 11 ayat 6 bilang gini. Tetapi tanpa iman tidak mungkin kita orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah. So, kita semua decide, kita akan berpaling, kita mau berlari kepada Allah. Maka kita harus percaya bahwa Allah itu ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. So, that's the tagline, itu panggilan kita. As a Christian, sebagai anak-anak Tuhan, kita dipanggil untuk hidup karena iman. Next lagi, kita tahu bahwa ayat ini seringkali kita dengar. Tetapi inilah panggilan kita, inilah sebagai anak Tuhan, kita dipanggil untuk hidup karena kami ini hidup karena percaya, bukan karena melihat. Bukan karena dengar-dengar, tapi karena percaya. So, itu frekuensi kita, itu adalah panggilan kita. Bahwa kita hidup karena iman, karena percaya. Jadi itu yang harus jadi goals kita sebagai anak Tuhan, apapun keadaan kita, apapun situasi kita, kita dipanggil untuk menjadi anak-anak Tuhan yang hidup karena percaya kita. That's the ultimate calling kita untuk hidup karena percaya. Nah, sekarang kita berbicara, kalau kita udah mengerti bahwa kita hidup karena percaya, karena iman. Nah, sekarang kita mau maju lebih jauh lagi. Oke. Let's take this. Inti dari iman. Kalau kita bicara saya beriman, saya build up my belief. Saat ini saya ada pergumulan, keluarga, kesehatan, keuangan, pekerjaan. Maka I have to build up my faith. Saya harus bangun iman saya di hadapan Tuhan, gitu kan? Nah, kita harus mengerti bahwa inti daripada iman ataupun the muscle ataupun otot rohani inti daripada iman yang kita namanya mau beriman, kita percaya, maka kita nggak bisa lewat dari yang namanya setia dan komitmen bagi Tuhan. Jadi esensi daripada iman itu adalah setia dan komit kepada Tuhan. Jadi itu yang kita pengennya, oke, saya mau berdoa, saya percaya Tuhan buka terobosan, mukjizat, tapi
esensi daripada iman itu adalah kita setia dan komit kepada Tuhan. Saya ajak lebih jauh lagi supaya kita lebih down to earth gitu ya. Setia dan komitmen pada Tuhan itu artinya, ya simpelnya kita bicara setia dan komit pada firman dan janji-janji Tuhan. Saya tambahin lagi, yang tidak kelihatan. Sementara kita punya base itu, manusiawi kita hidup dari kecil diajar mungkin sebelum kita mengenal Tuhan, itu kita hidup karena melihat. So everything, ada uang, ada barang gitu ya, ada yang kelihatan, then I will do it. Just like Thomas gitu ya, kalau ada buktinya saya baru mau lakukan. Tapi when we are step into the belief, when we are becoming, ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, maka kita punya cara hidup berbeda. Kita hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jadi kita hidup setia dan itu di dalamnya kita bicara kita setia dan komit kepada Tuhan, kepada janjinya, kepada firman-Nya. Dan itu bicara spiritual, nggak kelihatan. Kita percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita saat kita ibadah, saat kita mendengar firman Tuhan. Tapi kita berharap kita bisa lihat Tuhan dengan fisikal, tapi the fact is not. Karena dia adalah Allah roh. Jadi kita harus bangun manusia roh kita, mempercayai bahwa Allah yang tidak kelihatan itu is real. Itu yang malah real-realnya. Jadi kita harus setia dan komitmen kepada Tuhan, setia dan komitmen kepada janjinya, kepada firman Tuhannya, firman-firmannya. Nah, mungkin ketika kita dengar kata-kata ini, kita berpikir, oke, Tuhan, saya setia. Saya komit dengan Tuhan. Tetapi, let's zoom to that, gitu ya. Ketika kita, contoh nih ya, kita contoh Daud. Waktu Daud menerima pengurapan oleh Nabi Samuel, dia di-anoint. Dia akan jadi raja. Umur 17 tahun. Jadi dia berpikir kan, saya akan jadi raja. Tetapi kemudian dia harus masuk di dalam kesetiaan. Nah, kita lihat beberapa bagian firman Tuhan. Matius 25 ayat 21. Kita tahu bahwa Bapa mengajar kita tentang perumpamaan talenta dan di sana di ujungnya dikatakan, maka kata Tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu. Itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Jadi kesetiaan itu adalah apa yang Tuhan mau bangun. Ketika kita bicara iman kita dibangun, maka kesetiaan kita lah sebenarnya yang Tuhan sedang bangun. Itu sebabnya ketika saudara dan saya, ketika kita berdoa, Tuhan aku percaya mau terobosan, berarti kan kita sedang bangun iman kita. Maka the next day yang terjadi adalah kita dibawa oleh Tuhan untuk berlatih kesetiaan kita dalam perkara-perkara kecil dan menuju ke besar. Karena dari sana kan kita akan mengalami mukjizat. Perkara besar itu kan berarti terobosan, breakthrough yang Tuhan, yang menjadi kerinduan kita, doa kita, menjadi pergumulan kita. Tetapi yang terjadi adalah the next day, ketika kita berharap membangun iman, maka yang terjadi adalah Tuhan bangun kesetiaan kita dari hari ke sehari. Seperti Daud, dia menerima pengurapan oleh Nabi Samuel, 17 years, usia 17 tahun, tetapi dia harus masuk di dalam ujian kesetiaan. Dia harus masuk di dalam periode, masuk dalam masa-masa di mana kesetiaannya diuji, kesetiaannya dibangun, karena lewat kesetiaan yang dari kecil itu akan membawa dia masuk ke dalam raja yang dijanjikan. Jadi kita lihat bagaimana Tuhan, ketika banyak orang akhirnya jadi shock gitu ya, dia berdoa, Tuhan buka jalan keuangan saya, tapi yang terjadi adalah besoknya ataupun ketika dia membangun pergumulannya, ternyata dia masuk di dalam situasi-situasi dia harus bersetia di dalam perkara-perkara kecil. Contohnya, bersetia kepada janji atau firman Tuhan, apa yang diperintahkan Tuhan. Dan ketika bicara perintah yang diperintahkan Tuhan, ini bicara mungkin tidak sesuai dengan seperti yang kita inginkan. Kalau kita senyum di saat semuanya happy, ye, duit banyak, is easy. Tetapi Tuhan akan ajak kita setia di saat-saat daging kita sulit untuk melakukannya. Kita harus bersenyum, bersukacita di saat sebenarnya situasi kita mungkin tidak seperti apa yang kita harapkan. Itulah kesetiaan yang Tuhan mau. Kita bicara setia dalam perkara kecil, itu berbicara setia kepada hal yang sepertinya tidak seperti yang kita harapkan. Tetapi itu yang akan membangun iman kita sampai kepada kemuliaan Tuhan dinyatakan. Sampai kepada iman
yang kita dan yang dikatakan jadilah sesuai imanmu, di titik pengharapan kita terjadi, di titik mukjizat terjadi. Maka itulah yang kita harus mengerti bahwa kesetiaanlah yang menjadi kendaraan, kesetiaanlah yang sebenarnya menjadi akar daripada iman kita. Dan di sanalah kita mesti mengerti bahwa ketika kita bangun iman, maka kesetiaan-kesetiaan kita lah yang Tuhan bangun. Seperti Daud tadi, dia berpikir bahwa dia akan jadi raja, tapi dia masuk dalam periode dia harus bersetia dalam perkara-perkara kecil. Contohnya, dia harus setia mengembalakan. Dia punya domba-dombanya yang hanya 1-2 ekor. Bukan 10, 20, 30 ekor loh. Tetapi dia harus setia menggembalakan, bertanggung jawab pada perkara yang kayaknya kecil, kata orang. Tidak seperti yang diharapkan seseorang mungkin bahwa pengennya tuh menggembalakan ribuan, puluhan domba. Tapi dia harus setia di dalam domba-domba yang 1-2 ekor. Tapi di sanalah sebenarnya otot rohani imannya bertumbuh. Karena otot rohani daripada iman tadi itu kesetiaan terhadap apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang jadi tanggung jawab yang diberikan Tuhan. Dan di sanalah kita berlatih, dari sanalah Tuhan hanya melihat kesetiaan kita. Oke, Daud, engkau setia walaupun dombamu hanya 2-3 ekor, tapi engkau membela, bertanggung jawab, mengelolanya dengan baik, seperti itu adalah puluhan. Maka Tuhan melihat kesetiaan-kesetiaan kecil itu yang akan membawa Tuhan memberkati dia untuk kekuatan, kesanggupan, dan porsi yang besar. Jadi itu yang seringkali kita miss ketika kita berharap membangun iman dalam Tuhan, maka kita miss the point. Kita akhirnya kehilangan momen-momen membangun iman kita karena kita berpikir, kok gini ya? Kita berharap perkara besar kok yang datang kok sepele. Kita berharap keuangan. Ini banyak kali orang terjadi gini. Dia berharap terobosan keuangan. Tapi yang terjadi tiba-tiba, kelilingan dia ada yang membutuhkan keuangan. So, itu kan berbeda dengan pikiran dia. Tapi kita kan bicara setia dan komit terhadap kehendak Tuhan, janji Tuhan. Nah, ketika Tuhan mendorong kita untuk melakukannya, ketika justru itulah Tuhan datang dalam kehidupan kita, melatih kita untuk setia. Apakah kita setia? Kita berpikir nih perkara kecil, kan saya lagi butuh uang ratusan juta. Kenapa sekarang yang ada dalam kehidupan saya sehari-hari malah satu tantangan kesetiaan, apakah saya akan melakukan seperti yang Tuhan dorongkan saya untuk melakukannya, memberi di saat saya nggak punya uang, di saat saya lagi membutuhkan keuangan, di saat saya membutuhkan terobosan keuangan, tapi kok yang datang malahan satu kebutuhan keuangan dari saudara atau mungkin orang di sekeliling kita, dan Roh Kudus mendorong kita untuk melakukannya. Sekarang pertanyaan, apakah kita setia? Apakah kita akan meresponinya? Apakah kita berpikir, wah ini nggak, masa sih saya lagi ngarapin ratusan juta, kok datangnya yang seperti ini? Saudara, itulah Tuhan datang dalam kehidupan kita, melatih kita untuk setia dalam perkara kecil. Karena bagi Tuhan, ratusan juta, miliaran, itu kecil bagi Tuhan. Tetapi yang Tuhan mau sekarang adalah, apakah kita setia dalam perkara kecil? Ketika Tuhan datang, kehendaknya datang dalam kehidupan kita, apakah kita meresponinya dengan baik? Dan itulah yang akan membawa Daud kepada posisinya sebagai raja di 13 tahun kemudian. Karena dia setia dalam perkara kecil. Dia setia melayani Saul, dan dia taat menjadi pelayannya Saul di saat Saulnya itu bahkan mau membunuh dia, menjelekkan dia. Jadi saudara bisa bayangin, kayaknya nggak masuk akal gitu ya. Kalau setia, komit kepada yang baik di saat kondisinya ideal, gampang. Tetapi otot rohani kita, iman kita bertumbuh di saat kita percaya akan perkara-perkara yang tidak seperti apa yang kita harapkan, tapi karena sadar akan firman Tuhan, karena kehendak Tuhan, kita melakukannya. Demikian juga dengan Yusuf. Dia menerima janji visi, dia mimpi, Tuhan akan bawa dia menjadi posisi yang tinggi. Tetapi the next day yang terjadi adalah dia harus bersetia di dalam perkara-perkara yang tidak seperti yang diharapkan. Tapi Tuhan is watching, Tuhan sedang menilai, Tuhan sedang membangun dia dari perkara-perkara kecilnya, kesetiaan-kesetiaan kecilnya. Ketika dia dihianati saudara bersaudaranya, tapi dia tetap tidak membalas. Dia tetap move on. Ketika dia sudah berbuat baik dan dia masuk penjara, dia tetap tersenyum. Mestinya kan dia punya alasan untuk dia kecut hati, pahit hati, nyalain orang semua, tapi dia di penjara, dia tetap lakukan tugasnya dengan baik, dia tetap tersenyum, makanya dia bisa menghibur pelayan roti dan juga dari istana raja yang dia bela, yang dia kasih advice tentang mimpinya. Karena apa? Karena dia happy.
Padahal kan mestinya nggak happy, tetapi dia setia di dalam keadaan yang tidak seperti yang dia mau, dagingnya, tetapi dia setia, dia bersyukur, dia nggak nyalahin Tuhan, tetapi dari sanalah kesetiaannya terbangun, perkara-perkara kecil tadi, perkara yang tidak seperti yang orang kita inginkan, tapi itulah yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, untuk membangun iman kita, supaya kita bisa masuk dalam perkara besar, yaitulah jawaban-jawaban doa kita. Nah, sekarang pertanyaan bagi kita, apakah kita bisa mengerti, menangkap ini, bahwa Tuhan inginkan kita setia dan komit. Nah, saya akan melihat ada beberapa ayat. Lukas 16 ayat 10, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Hartamu sendiri padamu, maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik. Jadi, saudara-saudara, kita mau bersetia dalam perkara-perkara yang kecil. Dan ini perkara kecil ini kadang-kadang we miss the point. Karena kita berpikir, kita mau langsung gede. Kita langsung mau yang ideal yang kita punya mau. Tapi perkara kecil adalah hal-hal yang tidak seperti yang kita inginkan. Dan disitulah sebenarnya kesetiaan itu membuat iman kita terbangkitkan. Untuk kita bisa alami mukjizat. Bangun iman kita di hadapan Tuhan yang kokoh. Nah, lebih jauh lagi, ini seringkali orang terjebak di sini. Lukas 16 ayat 12. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain. Nah, ini nih banyak kali orang miss the point. Mereka pengen alami terobosan, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Jadi banyak orang gini, dia berdoa, Tuhan, biar saat ini aku masih ngontrak, Tuhan berikan aku rumah yang daripadamu, rumah buat keluarga kami. Tetapi hari ini dia ngontrak. Tetapi hari ini dia diizinkan mengontrak, tapi ini adalah sebenarnya ujian kesetiaan baginya. Apakah dia setia dengan barang orang lain? Apakah dia merawat? Banyak kan orang kan dikasih mobil, mungkin mobil kantor, mobil atau motor kantor, motor operasional, ataupun rumah kantor. Dia pikir, udahlah, ini bukan rumah gua. Nanti kalau rumah saya sendiri, baru saya akan perhatikan, baru saya rapiin, baru saya bertanggung jawab. Nanti kalau rumah saya sendiri. No. Kita akan sampai pada perkara besar kita. Kita akan sampai kepada iman kita yang besar yang akan menjebol keadaan kita dan kita bisa memiliki rumah yang daripada Tuhan. Tapi hari ini adanya rumah yang dari punya orang lain. Apakah kita bertanggung jawab? Apakah kita setia dalam perkara harta orang lain? Apakah kita bertanggung jawab merawatnya dengan baik? Banyak orang miss the point. Ingin terobosan, ingin rumah yang daripada Tuhan, tetapi nggak bisa bertanggung jawab setia kepada barang orang lain hari ini. Nah, akhirnya kita nggak sampai kepada janji Tuhan, karena kita ternyata tidak mau ketika Tuhan izinkan kita di saat masih perkara-perkara kecil, harta orang lain yang bukan kita punya sendiri, kita nggak setia. Kita miss the point, kita miss the journey. Tuhan membangun iman kita untuk sampai pada perkara besar yang menjadi kerinduan kita. Jadi hari ini saya ingin kita semua menangkap bahwa setia dan komitmen kita kepada Tuhan, itu sebenarnya adalah yang Tuhan mau bangun untuk kita memiliki iman yang menjadi panggilan hidup kita. Banyak kali Tuhan izinkan mungkin kayak seseorang masuk ke persekutuan. Persekutuan doa kan umumnya kan dari karyawan yang 200-300 orang Kristen gitu ya. Tapi yang ikut persekutuan itu cuma 10, 50, 30 gitu kan. Nah, bersetia di dalam situ itu kan menjadi sulit. Kalau semua rame-rame enak, tapi kalau yang namanya bersetia di dalam jumlah yang kecil itu against daging kita. Tetapi barang siapa yang melakukannya, maka sesungguhnya sedang terjadi adalah iman kita sedang terbangunkan. Kita sedang dibangun iman kita untuk sampai kepada perkara. Saya bersaksi bahwa saya dibangun Tuhan di dalam iman saya untuk percaya yang tidak kelihatan. Karena kan iman itu kan percaya yang tidak kelihatan. Lewat situasi-situasi apa? Saya ikut persekutuan yang memiliki persekutuan doa yang kecil. Yang orangnya yang cuma 10, padahal mungkin populitas banyak. Tapi yang ikut cuma 10, 20 gitu ya. Saya punya bangun persekutuan English service juga terbatas orangnya. Tetapi saya dilatih Tuhan untuk percaya bahwa yang tidak kelihatan. Menganggap itu sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan, harus dilakukan dengan baik. Tapi lewat sana, sesungguhnya Tuhan sedang membangun iman saya untuk percaya perkara-perkara yang tidak kelihatan. Karena kan bicara iman itu kan kita percaya yang tidak kelihatan. Percaya janji Tuhan yang tidak di depan, belum ada kenyataannya. Tetapi kalau
Tuhan izinkan, Tuhan bangun itu lewat keseharian kita, lewat kita percaya, setia dalam perkara-perkara kecil yang Tuhan izinkan. Jadi hari ini, biar setiap kita be alert ketika kita membangun iman kita. Tuhan berbicara lewat situasi sekitar kita. Apakah kita meresponinya dengan baik? Apakah kita mau setia dalam perkara-perkara kecil? Tuhan izinkan mungkin saudara harus setia di dalam persekutuan di gereja saudara yang kecil mungkin. Tapi sebenarnya itu adalah Tuhan datang dalam kehidupan kita untuk melatih kita setia untuk kita bisa masuk di dalam perkara-perkara besar. Sedangkan daging kita pengennya yang besar langsung dan untuk menerima yang besar gitu ya. Padahal Tuhan ajar kita lewat kesetiaan, komitmen kita kepada dari hal-hal yang kecil. Hal-hal yang kecil adalah yang tidak seperti kita harapkan. Nah, saya menutup dengan Roma 12 ayat 1. Karena saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah yang sejati. Artinya gini, ibadah saya dan saudara yang sejati adalah ketika kita mempersembahkan tubuh. Artinya apa? Ketika kita relakan diri kita, ketika kita sebenarnya rasanya nggak mau mengampuni, tetapi kita mengampuni, maka kan itu di pengertian kita sendiri, bahkan hati kita sendiri jadi korbannya. Tetapi karena Tuhan yang memerintahkan, karena Tuhan ajar kita untuk mengampuni, maka kita lakukan. Maka sebenarnya ada korban. Ada tubuh kita sebagai korbannya. Pengertian kita jadi korbannya. Tetapi sebenarnya itulah ibadah kita yang sejati. Disitulah kesetiaan kita teruji. Disitulah iman kita dibangun. Jadi ini yang kita mesti mengerti ketika kita ibadah yang sejati adalah ketika kita mempersembahkan tubuh, ketika melakukan firman Tuhan itu menjadi satu korban, ya kan? Ketika saudara senyum di saat dompet saudara banyak uangnya, easy. Tetapi ketika saudara harus berkata, Tuhan membaik, Tuhan memberkati, pada saat saudara baru saja keluar dari ATM dan ATM saudara dalam kondisi yang 0 mungkin ataupun minus, saudara, apakah kita sanggup berkata, Tuhan baik, Tuhan memberkati? Nah, kalau itu kita lakukan, sebenarnya tubuh kita, pengertian kita menjadi korban. Tetapi itulah yang berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadah kita. Ketika kita tersenyum kepada orang lain, padahal orang lain itu mungkin menjelekkan kita, orang lain itu mungkin menjelek-jelekan, menggosipin kita, tapi kita tetap baik sama dia. Maka yang jadi korbannya adalah apa? Hati kita sendiri kita lawan. Tubuh kita menjadi korbannya. Tapi itulah persembahan yang hidup. Itulah yang berkenan kepada Tuhan. Itulah kesetiaan kita. Itulah yang akan membawa kita dalam perkara-perkara besar. Mukjizat-mukjizat terobosan dalam kehidupan kita. Saya berharap bahwa kita mengerti bahwa itulah ibadah kita yang sejati. Ketika kita sepertinya nggak mau memuji karena keadaan, karena situasi, tantangan, masalah, pergumulan. Tetapi kita mengangkat hati, mengangkat mulut kita, membuka mulut kita memuji Tuhan. Itu sebenarnya kita sedang mempersembahkan tubuh kita sebagai korban yang berkenan kepada Tuhan. Karena apa? Sebenarnya tubuh kita nggak merasa untuk melakukannya karena lagi masalah, lagi tantangan, situasi lagi berat, tapi kita tetap memuji Tuhan. Mulut kita penuh dengan ucapan syukur, muka kita tersenyum, maka sebenarnya tubuh kita menjadi korban. Tetapi itulah ibadah kita yang sejati. Kesetiaan kita itu memang membawa korban dalam kehidupan Tuhan. Kenapa? Ketika kita mesti memberi di saat kita lagi terbatas, tapi kita karena kesadar akan kehendak Tuhan, kita lakukan, maka itu menjadi korban yang berkenan kepada Tuhan. Itu kesetiaan kita yang teruji, yang Tuhan lihat dan akan membawa kita dalam perkara-perkara besar. Banyak kali orang-orang miss the point, miss ketika dia berdoa, tapi yang datang dalam kehidupannya adalah hal-hal kesetiaan dalam perkara kecil. Kesetiaan di dalam perkara-perkara yang tidak seperti yang dia inginkan. Dan mereka pikir, ini bukan yang saya mau. Saya tidak akan lakukan, sulit. Tetapi sebenarnya itu adalah Tuhan datang dalam kehidupan kita untuk membawa kita setia dalam perkara kecil. Karena bagi Tuhan perkara besarnya, mukjizatnya, terobosannya, itu mudah bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi hari ini kita dipanggil, apakah kita setia dan komit untuk tetap lakukan firman Tuhan, panggilannya, tuntunannya, hari-hari lepas hari. Di saat tubuh kita, understanding kita, telinga kita, hati kita, rasanya tidak sejalan dengan itu. Tapi biarlah hari ini
kita menangkap firman Tuhan untuk kita setia dan komit kepada Tuhan. Karena itulah Tuhan membangun kita. Dari sanalah Tuhan akan membangun iman kita dan kita akan alami perkara-perkara yang gagah perkasa bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan sedang bekerja dalam kehidupan kita. Saya ingin kita semua menangkap ini dan tidak miss the point. Dan banyak kali saya temukan banyak orang yang ketika dia sedang berdoa hal-hal financial breakthrough, yang datang ternyata adalah pengeluaran-pengeluaran yang sepertinya kecil, sepertinya tidak seperti yang diharapkan. Pengennya kan duit masuk, tapi ini kok harus keluar. Tetapi kita harus alert, dipimpin Roh Kudus, menangkap apa yang Tuhan mau dalam hari-hari kehidupan kita. Ketika kita maunya hal-hal yang besar, tapi Tuhan datang dengan perkara-perkara, kita harus mengampuni orang yang jelekin kita. Kita harus lakukan firman Tuhan, harus tersenyum, bersukacita di saat situasinya nggak sepertinya membawa kita untuk bersukacita. Tapi itulah kesetiaan kecil kita yang kita persembahkan kepada Tuhan sebagai korban yang berkenan, dan itulah ibadah kita yang sejati. Biarlah hari ini kita sama-sama menangkap bahwa Tuhan memanggil kita untuk setia dan komit. Bukan hanya perkara-perkara yang seperti yang kita inginkan, itu mudah. Tetapi ketika situasinya menjadi sulit untuk melakukan firman Tuhan, Roh Kudus ada dalam kita. Kasih karunia-Nya cukup bagi kita. Dia ada dalam kita. Immanuel, Dia menyanggupkan kita untuk melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Dan kita akan didapati tetap setia. Kita didapati seperti yang firman Tuhan yang kita baca. Didapati sebagai hamba yang setia. Dan Dia berkata, terimalah perkara-perkara yang besar. Terimalah mukjizat-Mu. Terimalah terobosan. Terimalah hidup yang berkenangan. Terimalah hal-hal yang dahsyat dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Terpujilah Tuhan. Biarlah saya tidak berpanjang firman Tuhan, tetapi biarlah kita menangkap bahwa bangun kesetiaan dan komitmen kita kepada Tuhan. Apapun keadaannya, baik tidak baik waktunya, tetap kita lakukan firman Tuhan. Walaupun tubuh kita doesn't feel like praising God, doesn't feel like melakukannya, tetapi latih diri kita. Roh Kudus tolong kita lakukan kesetiaan-kesetiaan kecil kita. Dan kita mempersembahkan tubuh kita, understanding kita, keinginan daging kita di hadapan Tuhan sebagai korban yang berkenan kepada Tuhan. Tapi itulah ibadah kita yang sejati, yang berkenan kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk hari ini, bersyukur untuk kerja kuasa Roh-Mu dalam kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang datang dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk Roh Kudus yang menuntun kami. Engkau yang menyatakan, Engkau yang mendirect, Engkau yang menuntun langkah kami, Engkau yang membukakan mata kami untuk kami mengerti tentang keadaan kami hari-hari ini, panggilan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan bangun kami, Tuhan, untuk kami percaya. Kami hidup bukan karena melihat, tapi karena percaya. Tapi biarlah hari ini setiap kami mengerti. Kami mau bangun iman kami lewat kesetiaan, komitmen kami kepada Tuhan. Kesetiaan kami, komitmen kami kepada firman-Mu, janji-Mu, perkataan-Mu, apa yang Kau ajarkan bagi kami. Dan Tuhan berikan kami kasih karunia untuk kami melewati, untuk kami melintasi pengertian, perasaan, understanding kami bahkan yang sepertinya merasa itu enggak seperti yang kami harapkan. Tetapi Tuhan tolong kami untuk kami lakukan yang benar. Regardless apapun situasinya, baik tidak baik waktunya, kami tetap melakukan firman Tuhan. Karena dari sanalah kesetiaan kami Engkau bangun untuk kami masuk dalam perkara-perkara besar. Hal-hal yang luar biasa. Engkau pakai hidup kami menjadi alat berkat-Mu. Dan Tuhan, Engkau menyatakan kemuliaan-Mu atas setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk hari ini, bersyukur untuk firman-Mu, bersyukur untuk pewahyuan-Mu bagi setiap kami. Kuatkan dan teguhkan langkah kami, untuk kami melangkah dalam hari lepas hari kami, memuliakan Tuhan dan melakukan kesetiaan-kesetiaan kami. Komitmen kami kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau keselamanya. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dan berdoa pada siang hari ini. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati semua. Puji Tuhan, terima kasih Pak Vincent buat kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Diberkati Pak, semua pelayanan dan pekerjaan dan juga keluarga. Amin. Baik Bapak Ibu saudara sekalian yang diberkati Tuhan dengan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini.
menjadi setia dan komit dalam keadaan apapun. Puji Tuhan. Amin. Kita akan mendengarkan pengumuman, boleh disampaikan Pak Martin slide-nya. Ya, laporan kas dan PIC Diakonia. Laporan kas bisa dilihat di 19.479.304. Kemudian laporan kas Diakonia 3.947.368 rupiah. Dan tertera nomor rekeningnya apabila Bapak Ibu ingin mensupport pelayanan di PDMNC, tertera di layar ini. Next. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian bisa membuat atau mengirimkan kolekte pada hari ini atau bantuannya atau partisipasinya untuk mendukung seluruh kegiatan PDMNC Center melalui QRAS yang tertera di slide ini. Kita akan memberikan korban persembahan. Kembali kita angkat pujian kembali. Yesus yang dimuliakan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Setia komit dengan mengandalkan Tuhan satu-satunya pribadi yang dapat kita percaya dalam hidup ini. Puji Tuhan, kita akan berdoa. Doa syafaat akan dibawakan oleh Ibu Inga. Kami persilakan. Terima kasih Bu Glena. Bapak dalam surga, mari terima kasih Bapak untuk siang ini yang sangat indah ya Bapak. Terima kasih atas kesempatan yang Kau beri ya Tuhan, sehingga kami bisa bersekutu dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Vincent Tuhan. Terima kasih atas khotbah yang telah disampaikan Tuhan. Biarlah kami bisa menjadi imam-imam yang sejati ya Bapak. Kami bisa menyenangkan hati-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah kami kaum minoritas ini ya Tuhan bisa menjadi garam dan terang dunia ya Bapak. Kami juga berdoa untuk Pak Vincent dan keluarganya Tuhan. Kau sertai senantiasa ya Tuhan Yesus. Kiranya kuasa Roh Kudus selalu menyertai. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk jemaat PDMNC Center Tuhan yang telah menyaksikan ibadah ini Tuhan, baik melalui virtual Tuhan. Kami ingin tetap menjadi sehati Tuhan. Kami ingin tetap menyenangkan hati-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah apa yang telah disampaikan firman yang telah kami dengar Tuhan, kami bisa sampaikan ke orang-orang di sekitar kami Tuhan yang membutuhkan firman-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Haritanu Sudipyo Tuhan beserta keluarga Tuhan. Engkau sertai Tuhan Bapak Hari ya Bapak. Kiranya segala program-program beliau Tuhan untuk MNC Group Tuhan berjalan dengan sangat sempurna ya Tuhan Yesus. Biarlah MNC Group bisa menjadi berkat untuk kami semua ya Bapak. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami ya Bapak Jokowi beserta para menteri dan juga pejabat-pejabat terkait Tuhan. Biarlah Tuhan pada saat pilkada nanti bulan Desember Tuhan, tanggal 9 Desember, Engkau menyertai Tuhan tanpa ada dengan damai sejahtera Tuhan, tanpa ada keributan sama sekali Bapak. Biarlah kami bisa bersama-sama menyatu untuk kebaikan negara ini ya Bapak. Biarlah Engkau lindungi selalu Tuhan untuk bangsa Indonesia Tuhan. Biar menjadi bangsa yang sangat kompak ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, Engkau Maha Besar Tuhan. Sebentar kami akan kembali Tuhan pekerjaan kami masing-masing Tuhan. Engkau jamah hati kami Tuhan. Biarlah kami menjadi berkat-Mu ya Bapak. Biarlah kami bisa menjadi rema Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus.
Biarlah kami bisa menjadi contoh, role model Tuhan untuk orang-orang di sekitar kami ya Bapak. Dan kami jadi berkat di perusahaan kami tempat bekerja Tuhan, buat keluarga kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, Engkau yang maha besar, Engkau yang maha sanggup, kami bangga punyalah seperti Engkau ya Tuhan Yesus. Engkau dahsyat, dalam nama Yesus kita sama-sama bilang, amin. Terima kasih, ibadah telah selesai, sampai Doa ketemu berkat minggu akan depan. dibawakan oleh Bapak Vincent. Kami Oke. persilakan. Puji Tuhan, mari semua kita bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan dan perlindungan Tuhan, dan kita mau kita akhiri ibadah kita di siang hari ini dengan ucapan syukur dan kita mau terima berkat Tuhan. Mari kita terima berkat Tuhan. Terimalah segala berkat anugerah dari Bapa yang terkasih serta kasih yang sempurna dari pengorbanan Kristus Yesus serta pengurapan oleh Roh-Nya yang kudus dari mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali menjemput kekasih-kekasihnya kita semua. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tuhan baik. Amin, amin, amin. Tuhan berkati semua. Terima kasih Pak Vincent. Terima Sama-sama kasih semua. yang hadir. Shalom, Tuhan berkati. Pak Wito, Shalom, terima shalom. kasih sudah hadir loh Pak Vincent. Pak Wito, Tuhan berkati semua. Thank you Tuhan Pak berkati. Vincent. Tuhan berkati Pak Kris, Tuhan berkati Pak Steven. Sampai jumpa kembali pada ibadah PDMSC Center minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Amin, Tuhan berkati. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih. Tuhan berkati. Udah, ya, biar aja.